Salam sahabat Kabari yang dikasih Tuhan. Saya percaya dimanapun sahabat Kabari berada, sahabat Kabari senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan, disertai Tuhan dan diberkati Tuhan. Sahabat Kabari yang dikasih Tuhan, manusia yang ada di dalam dunia ini adalah manusia yang pernah jatuh dalam dosa. Tidak ada seorang pun manusia yang tidak melakukan dosa. Semua manusia pernah melakukan dosa. Tetapi yang sangat penting harus diperhatikan adalah pemberesan terhadap segala perbuatan dosa tersebut. Nah, di sini kita harus memahami bersama kenapa penting pemberesan. Sebab ketika kita tidak melakukan pemberesan, maka kita akan senantiasa berada di dalam tekanan atau ditakut-takuti oleh perbuatan dosa yang pernah kita lakukan tersebut. Jadi oleh karena itu, supaya kita tidak hidup di dalam intimidasi, supaya kita tidak hidup di dalam tekanan-tekanan atau di dalam pengaruh-pengaruh daripada perbuatan-perbuatan dosa yang pernah kita lakukan, perlu ada langkah yang harus kita lakukan. Dan untuk itu saya akan bacakan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sahabat Kabar yang dikasih Tuhan, supaya kehidupan kita tidak diintimidasi oleh iblis atau setan atas segala perbuatan dosa itu, ada langkah yang harus kita perhatikan sebagaimana dikatakan dalam ayat 9 ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Yang harus kita lakukan adalah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Sahabat Kabar yang dikasih Tuhan, seringkali ketika kita hendak melakukan langkah pengakuan dosa ini, kita ditakut-takuti dengan bayangan, dengan pemikiran seolah-olah Allah itu kejam, seolah-olah Allah itu jahat, seolah-olah Allah itu akan membalaskan setiap perbuatan dosa kita itu dengan cara yang kejam. Yang Tuhan mau adalah kita mengaku dosa kita. Nah, dari pihak Tuhan, maka Ia adalah setia dan adil. Tuhan akan menerima pengakuan dosa daripada kita, tetapi Allah kita itu adalah Allah yang setia dan adil. Dia setia menerima keberadaan hidup kita, tetapi Dia juga adil. Keadilan Tuhan di sini adalah segala perbuatan dosa kita itu memang akan diampuni oleh Tuhan, tetapi ada konsekuensi yang harus kita terima. Tetapi percayalah, yang terpenting itu yang harus kita pahami di sini adalah kita beres di hadapan Tuhan, kita diterima Tuhan kembali sebagai anak-anaknya, dan Tuhanlah yang akan senantiasa menyertai kita, memberikan kekuatan bagi kita untuk bisa menjalani kehidupan ini, untuk bisa menjalani akibat daripada dosa yang kita perbuat tersebut. Nah, sahabat Kabar yang dikasih Tuhan, yang penting di sini adalah kita melakukan pemberesan di hadapan Tuhan. Dengan kita melakukan pemberesan di hadapan Tuhan, maka hubungan kita dengan Tuhan akan kembali dekat lagi. Kita tidak lagi merasa takut untuk menghampiri Tuhan. Kita tidak lagi merasa bahwa kehidupan kita ini seolah-olah jauh daripada Tuhan. Ketika kita sudah melakukan pemberesan, maka hubungan kita dengan Tuhan akan kembali dekat, dan kita bisa bersekutu kembali dengan Tuhan. Kita bisa kembali menikmati persekutuan yang indah itu dengan Tuhan. Jadi perlu untuk kita mengambil keputusan untuk melakukan pemberesan di hadapan Tuhan. Pemberesan ini akan berdampak bagi kerohanian kita, bagi kehidupan rohani yang kita, dan juga akan berdampak bagi kehidupan kita yang akan datang, dan itu akan berdampak juga bagi berkat-berkat yang akan Tuhan berikan bagi kita semuanya. Sahabat Kabar yang dikasih Tuhan, mari kita memiliki sifat yang benar dalam menjalani hidup ini, sebab saya mau berkata kepada kita semuanya bahwa Tuhan itu sungguh adalah Allah yang setia dan adil, Allah yang mengasihi kita. Dia selalu welcome, Dia selalu terbuka, tangannya selalu terbuka untuk menyambut kita anak-anaknya kembali kepadanya. Berbalinglah dan datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan sangat mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu, memiliki Allah yang sangat baik seperti Engkau Tuhan, Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa membuka hatinya buat kami, dan Allah yang senantiasa memberikan pengampunan dalam kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan, kami serahkan segala perilaku mungkin ada Tuhan, kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang kami lakukan, kami datang kepadamu Tuhan, kami mohon supaya Engkau Tuhan mengampuni kami, Engkau menyucikan kami,
kami kembali Tuhan, supaya persekutuan kami dengan Engkau Tuhan menjadi lebih dekat lagi, menjadi lebih intim lagi, dan menjadi lebih indah lagi. Sebab kami Tuhan tidak mau terpisah daripada Engkau, kami rindu selalu dekat dengan Tuhan. Sebab berada dekat dengan Tuhan, disitulah kami bisa merasakan ketenangan, kedamaian, dan bisa menikmati segala kebaikan dan berkat-berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.